terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini dan saya kira ini menyegarkan bahwa teman-teman hari ini dengan wajah yang ceria ya. Ya, saya lihat satu-satu. Kalau nggak ketemu di kelas kan ya nanti lama-lama lupa. Ini sekarang saya kan lihat Rambu. Halo Rambu. Halo Ibu. Halo Nathan. Kamu tim Halo. KSR ya Nathan? Kamu tim KSR ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ini kuliah perdana pagi hari ini atau tadi sudah ada kuliah? Baru kuliah ini. Baik, Iya, kita Ibu. awali dalam doa ya. Berdoa. Saya persilakan. Amin. Doa selesai. Semoga hari ini acaranya lancar semua ya. Perkuliahan lancar semua. Eh, Oke, sekarang Ibu akan lanjutkan kuliah kita pada pagi hari ini terkait dengan apa yang kita sebut dengan namanya hematopoiesis ya. Jadi teman-teman, kalau kemarin kita belajar mata kuliah kita adalah hematologi dasar ya. Jadi kita cerita penyakit-penyakit, orang datang, orang screening itu mesti dapatnya pemeriksaan hematologi. Nah, makanya sekarang kita ngerti dari komponen hematologi itu sendiri kan adalah ilmu tentang darah. Nah, darah ini sendiri kan ada proses pembentukannya dan teman-teman semua sudah sudah bisa mempraktekkan langsung di laboratorium mengambil darah. Mungkin buat yang teman-teman sudah berpengalaman jadi lebih mudah ya, tapi yang belum berpengalaman mungkin ini masa-masa yang menegangkan karena mencoba menusuk temannya ya, meskipun sudah tersedia manekin ya, tapi biasanya kan teman-teman terus kemudian langsung mencoba praktek. Tapi Bu Lucy anjurkan tidak usah praktek di rumah ya. Jadi teman-teman nggak usah praktek di rumah, prakteknya di kampus aja nanti. Jadi kalau ada komplikasi nanti bisa diantisipasi. Apalagi ceritanya seperti kemarin itu kasusnya Danu kemarin habis diambil darah terus langsung jadi hematomnya super jumbo gitu ya. Jadi ini yang kita khawatirkan salah satu komplikasi dari penusukan yang mungkin terlalu dalam mengenai arteri sehingga perdalangannya luar biasa ya. Tapi kejadian itu kan karena donor ya. Jadi ini ada bukan karena pengambilan flebotomi biasa ya. Oke, jadi kita cerita hari ini tentang hematopoiesis. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan hematopoiesis? Hari ini kita akan punya pembelajaran, yaitu kita mau tahu apakah proses hematopoiesis itu apa dan faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya apa. Dan kemudian hematopoiesis sendiri nanti dibagi sesuai dengan sel darahnya ada eritropoiesis, leukopoiesis, ya dan trombopoiesis. Jadi sesuai kata-katanya eritropoiesis berarti pembentukan sel darah merah atau eritrosit. Leukopoiesis nanti pembentukan dari leukosit. Kemudian trombopoiesis pembentukan dari trombosit. Ya, darah itu apa? Darah itu sebetulnya suatu bagian dari tubuh kita ya yang termasuk di sistem kardiovaskuler, dia mengalir ya dan terdiri dari bagian cair dan padat. Jadi kalau teman-teman sudah ngambil darah kemudian mendiamkan sekian lama, maka akan terpisah antara cairan dan yang padat ya. Yang cair yang kita sebut dengan plasma atau serum dan yang kedua adalah bagian dari padatnya ada sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Ya, kemudian gimana sih proses buatnya? Jadi mungkin teman-teman bisa melihat di sini ya. Jadi proses pembuatan ini tuh sebetulnya sudah dari sejak embrio ya. Jadi sejak embrio itu sudah terbentuk ya. Jadi proses pembentukan dari sel darah merah dulu, kemudian nanti diikuti pembentukan sel darah putih dan kromosit. Nah, teman-teman yang bisa melihat di sini ini adalah multipotent stem cell, pluripotent stem cell. Ya, di sini ada yang kita sebut stem cell yang hematopoietik. Jadi kaitan stem cell itu tuh bisa berubah menjadi apa saja. Jadi selnya tuh bisa berubah apa saja. Maka era sekarang itu terapi stem cell itu bisa diharapkan mengobati dari pasien diabetes mellitus, ada orang dengan artritis ya dengan riwayat mungkin faktor usia mempengaruhi dari sendi-sendinya. Kemudian juga banyak terapi stem cell yang bahkan untuk
estetika atau kecantikan ya. Nah, stem cell sendiri ini ada pro dan kontranya dan itu dikaitkan karena stem cell itu bisa sumbernya dari macam-macam dan di luar negeri itu stem cell yang berasal dari embrio itu masih dimungkinkan. Sedangkan ini embrionya adalah embrio manusia ya. Sedangkan itu adalah kehidupan sehingga ini ditentang dan memang tidak untuk di Indonesia tidak diperbolehkan. Nah, hematopoietic stem cell ini sendiri merupakan suatu peluang. Sekarang itu eranya kalau bayi baru lahir, kemudian ada darah tali pusat itu sudah disimpan. Disimpan dan dibankkan, dimasukkan bank, disimpan sekian lama, sekian tahun. Andai kata misalnya terjadi sesuatu, maka diharapkan stem cell dari darah tadi ya, dari darah umbilikus ya, dari darah plasenta, dari tali pusat itu yang akan nanti bisa menjadikan perbaikan ulang, diinjeksikan kemudian untuk memperbaiki, menjadikan dia ulang, men-setting ulang. Kayak kalau kita HP-nya ngeheng, kita riset pabrik, nah ini ceritanya kita riset. Nah, multipotent stem cell di sini adalah hematopoietic stem cell. Teman-teman kita sudah belajar bahwa nanti hanya ada dua progenitor ya. Yang pertama di sini adalah progenitor dari seri mieloid dan yang progenitor dari seri limfoid. Teman-teman, inilah yang menyebabkan kita belajar tentang leukemia, maka hanya ada dua jenis leukemia. Ya, dari bukan perjalanannya, tapi kalau perjalanannya akut dan kronis, kalau penggolongan kelompok dari selnya, maka kita hanya ada dua, seri mieloid atau seri limfoid ya. Ini dengan picuan interleukin dan seterusnya, maka dari seri mieloid dibagi menjadi kemudian dua. Di sini adalah MEP yang akan menjadikan megakariosit dan eritroid ya. Jadi nanti dari MEP ini akan lahirnya siapa? Lahirnya adalah platelet atau keping darah atau trombosit ya. Dan satu lagi adalah di sini adalah eritrosit ya. Bagaimana dengan yang di sini? Di sini yang GM, granulosit and macrophage progenitor, maka dia akan menghasilkan satu granulosit yang terdiri dari apa? Neutrofil, basofil, dan eosinofil. Jadi kalau teman-teman ditanya, kalau gitu basofil, neutrofil, eosinofil itu satu induk. Iya, kalau dihitung dari atas memang dia dari satu hitungan. Jadi dia kelompok mieloid dan dia masuk di granulosit makrofag progenitor. Ya, jadi kelompoknya di sini dan yang kedua adalah dari satu makrofag sendiri. Sini ada monosit ya, kita bentukan monosit, kemudian makrofag dan dendritic cell. Nah, bagaimana dengan yang seri limfoid? Limfoid itu hanya nanti jadinya apa? Hanya itu kenapa? Karena kita hanya bicara tentang satu sel. Yang sebetulnya kaitannya adalah semuanya adalah lymphoid cell ya atau limfosit. Nah, tapi cuma dia punya ada penggolongan dari proses diferensiasinya. Yang pertama menjadi B cell, sel B, yang kedua menjadi sel T. Dan yang satu lagi adalah di sini adalah NK cell, natural killer cell ya, teman-teman. Jadi ini proses pembuatnya. Membuatnya di mana nanti kita lihat. Jadi proses pembentukan darah itu dimulai dari produksi atau proliferasi. Jadi di dalam pembentukan tadi ya, kita secara umum kita ada di sumsum tulang ya, bicara tentang sumsum tulang. Maka tadi itu proses pembentukan sel darahnya itu dimulai dari apa? Sel-selnya itu bisa membelah dulu, membelah, berproliferasi, jadi menggandakan diri sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah dia menggandakan diri, dia bisa berdiferensiasi. Diferensiasi itu berarti apa? Dia bisa ada yang masuk jadi tadi serinya mieloid, ada yang serinya limfoid. Kemudian dari yang seri mieloid nanti dia bisa berdiferensiasi lagi. Ada yang tadi masuk ke kelompoknya eritrosit, ada yang masuk kelompoknya megakariosit jadi trombosit, ada satu lagi nanti yang granulosit dan satu lagi adalah monosit. Nah, terus yang satu kelompok tadi kemana? Limfoid tadi menjadi kelompok yang berbeda, ada nanti sel B, sel T, dan NK sel. Nah, dalam prosesnya kemudian setelah menjadi cikal bakal masing-masing ya, terus kemudian akan ada proses pematangan. Jadi pematangan itu dari sel yang sangat muda akan menjadi sel yang matur. Kalau teman-teman sekarang ngambil darah dan kemudian dibikin hapusan darah, teman-teman bisa melihat di situ adalah sel-sel yang matur. Matur itu berarti apa? Matang. Jadi sel-sel yang sudah memang sudah benar ada di dalam peredaran darah tepi.
Loh, nah gimana tuh Bu? Apakah ada yang tidak tepat? Jadi kalau kita melihat seperti membayangkan sebuah dapur gitu aja ya. Dapur itu kan punya satu dapur itu mungkin ada beberapa koki ya, semuanya bisa kerja bareng-bareng bisa, tapi mereka dikelompokkan sendiri-sendiri, ada yang bikin roti, ada yang bikin nasi goreng, mungkin ada yang Chinese food, ada yang mungkin Western food, mungkin dengan apa dan lain-lain menunya. Nah kemudian mereka memasak sendiri-sendiri, dan yang dikeluarkan dari pabriknya tadi, dari dapurnya tadi adalah yang sudah matang. Tapi berbeda kejadiannya pada saat terjadi ada gangguan. Misalnya di sini ada perintah produksinya banyak ya, karena mungkin pengeluarannya banyak maka butuh produksinya lebih banyak. Maka yang tadi rotinya matang, mungkin tadi steaknya matang itu jadi setengah matang dan itu akhirnya dikeluarkan begitu saja ke pelanggan atau yang kita lihat nanti di peredaran darah. Jadi kalau teman-teman menemukan ada sel-sel muda di dalam peredaran darah, teman-teman cuma ngambil sampel darah, kemudian bikin hapusan, loh, lah kok ketemunya metamilosit, lah kok ketemunya mieloblast. Nah, ini berarti teman-teman bertemu dengan adanya gangguan pada pada sumsum tulang sebagai dapurnya. Ya, jadi ini berlaku untuk semua eritosit, leukosit, trombosit. Jadi Bu Lucy kalau tadi mau cerita, mungkin bisa kamu menemukan yang seperti itu, mungkin kasusnya pada leukemia. Teman-teman juga akan memastikan itu nanti di mata kuliah semester depan. Nah, tempatnya hematopoiesis tadi pada 2 minggu. Pada saat itu mungkin Ibu eh, sudah menyadari belum ya? Kalau 2 minggu itu, ya 2 minggu itu Ibu baru menyadari saat menstruasinya terlambat. Ya, jadi menstruasinya kok tidak datang ya. Nah, pada saat itu sebetulnya si embrio tadi, hasil fertilisasi antara ovum dan spermatozoa itu tadi, itu sudah bisa membentuk sel darah yang pertama. Di manakah letaknya? Adalah di yolk sac, di kantung kuning telur. Ada di mana? Di sini. Jadi ini kalau baru USG 2 bulan gitu ya, di USG kelihatan kantongnya, di sini tuh juga ada salah satu bagian tuh kita sebut dengan yuksak. Dan di situ juga sudah terbentuk seri eritroid, maka ada namanya kita sebut dengan HB, Gower 1, Gower 2, dan Portland. Ya, jadi di sini ada HB yang sudah terbentuk. Kemudian setelah 2 bulan, Bu, setelah 2 bulan sampai 7 bulan, maka ini sudah hilang. Fungsinya sudah tidak diambil alih di sini. Kan tubuhnya semakin besar, jadi membutuhkan yang produksi semakin besar. Maka kemudian diambil alih sama siapa? Di sini ada hati, ada limpa, dan ada timus dan kelenjar getah bening. Yang utama adalah hati dan limpa. Jadi setelah itu produksi oleh hati dan limpa. Ya, kemudian timus dan kelenjar getah bening ini kaitannya untuk pemasakan ya dan produksi dari limfosit. Nah, bagaimana dengan berikutnya? Setelah itu dikembalikan kepada sumsum tulang. Teman-teman, setelah kita lahir, bayi ceprot itu sudah kembalinya masuknya adalah di sumsum tulang. Maka HbF yang ada di dalam proses kehamilan 2 bulan, 7 bulan, maka HbF ini harus masih ada, cuma dengan kadar yang kecil. Dan nanti HbA yang mendominasi. Dalam perjalanan waktu 3 bulan sampai 6 bulan, maka hampir dikatakan bahwa darah dari bayi usia 6 bulan itu sudah sama dengan orang dewasa. Dalam kaitannya di sini ada hemoglobinnya. Jadi kalau terjadi ada hemoglobin yang tidak sesuai, ada HbF yang meningkat, kok masih HbF-nya tinggi ya, sedangkan harusnya sudah HbA. Nah, ini kita kadang temukan pada pasien-pasien thalassemia. Jadi, teman-teman dari cerita hematopoiesis sendiri ini akan bisa ketemu ada anemia aplastik misalnya, kemudian ada gangguan dari tadi leukemia, misalnya ada kita kecenderungan dari tadi thalassemia dan seterusnya. Jadi ada 3 fase, teman-teman kalau sudah menyebutkan ada fase pertama mesoblastik, yang kedua fase hepatosplenolimfoid myeloid, dan satu adalah myeloid. Tapi kita sebutnya lebih enak ini mesoblastik, ini hepatospleno, dan ini myeloid ya. Limfomyeloidnya di sini hanya membantu.
Jadi ini tadi penjabaran dari yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi ini bisa kamu lihat, jadi ini prosesnya pada bulan-bulan pertama kehidupan, kemudian setelah itu lahir, kemudian ini bertambah usia, ini usiamu di sini ya. Jadi kalau usiamu di sini maka bisa kamu lihat di sini apa ini? Di sini ini pembentukan dari liver sama splennya sudah berakhir. Kemudian yang berhenti, jadi apa yang masih tumbuh di sini adalah dari sumsum tulang pada tulang-tulang panjang. Pada anak-anak ini tulang-tulang panjangnya nih ada isinya semua, sumsum merah. Ya, jadi sumsum merahnya ini yang membuat pembentukan dari sel darah di seluruh tubuh. Nah, makanya kalau pasien-pasien talasemia mayor akan di tulang pipihnya di kepalanya itu juga akan bisa apa? Bisa tumbuh berlebihan. Nah, nanti membentuk wajah-wajah yang khusus. Nah, bertambah usia kayak Bu Lucy sekarang berubah tulang-tulang panjang sudah tidak bisa lagi memproduksi. Ini sumsum tulang ini yang merah ini sudah digantikan sumsum tulang yang kuning isinya lemak dan di sini tidak bisa lagi produksi. Jadi yang bisa produksi ada di tulang-tulang pipi, tulang panggul, tulang dada dan di sini ya. Jadi ini nanti akan semakin prosesnya menurun dengan adanya bertambahnya usia. Nah, teman-teman, kalau tadi kita bilang sumsum kuning, ada sumsum merah, ini adalah cerita bahwa hematopoiesis namanya kita sebut intrameduler. Intrameduler itu berarti terjadinya di dalam medula, di dalam sumsum. Tapi yang ekstrameduler itu yang terjadi di luar sumsum tulang. Di mana tadi? Terjadi pada hati dan limpa. Dulu sih saya tanya, kalau orang normal dewasa sekarang bagaimana? Apakah yang intrameduler atau yang ekstrameduler? Pastinya yang intrameduler. Jadi kapan terjadi ekstrameduler, Bu? Jika intramedulernya tidak bisa memenuhi kebutuhan, maka terjadilah hematopoiesis ekstrameduler. Contohnya apa, Bu? Contohnya pasien-pasien dengan talasemia. Pasien-pasien thalassemia itu anak kecil-kecil, kondisinya biasanya penampilannya juga seperti kurang gizi, perutnya sangat besar, ya. Kemudian dia dengan kepucatan. Kenapa? Kalau kita periksa ternyata dia kepucatannya itu karena dia anemia. Kenapa dia perutnya besar? Ternyata di situ ada hati, liver ya, dan limpahnya itu besar. Jadi kalau dipegang tuh perutnya apa? Perutnya itu keras. Jadi isinya kalau diperiksa cuma isinya hati dan limpa yang membesar. Kenapa? Karena sumsum tulangnya sudah tidak bisa memberikan kecukupan pembentukan sel darah, khususnya di sini sel darah merah. Karena itu hati sama limpanya harusnya yang tadi sudah berhenti pada 7 bulan, sudah tidak bekerja lagi, jadi harus bekerja lagi. Kenapa? Ya karena tadi, karena harus untuk mencukupi produksi, ya. Jadi tadi sumsum merah, sumsum kuning, di situ nanti bisa teridentifikasi kalau diambil di biopsi, diaspirasi, disedot ya. Tapi bukan ATM yang mengerjakan, nanti dokter yang mengerjakan, biasanya tenaga khusus ya, dokter spesialis patologi klinik ataupun mungkin dengan mungkin dokter anestesi, mungkin yang lain bisa mengerjakan tapi bukan ATLM. Nah, ATLM ngapain? ATLM tugasnya adalah bikin preparatnya. Jadi disediain dari preparatnya itu teman-teman langsung dapat sampel disedot begitu langsung kemudian dibuat hapusan. Nah, hapusan ini nanti yang buat hapusan itu ATLM, yang mewarna ATLM, yang baca siapa? Yang baca sama. Kita memastikan ATL membaca itu apa? Memastikan bahwa warnanya oke, semuanya baik sesuai warna dari inti dari sitoplasma dan apa yang kita harapkan supaya Pak dokter bisa membacanya dengan baik. Ya, karena ini kaitannya dengan diagnosis ya. Nah, kemudian ini jadi ceritanya tadi ya bone marrow, kemudian di dalam itu sebetulnya seperti ini banyak sekali sel muda. Nah, di sini banyak kamu ketemu sel muda, wajar ya, tapi juga tidak berlebihan karena kalau ketemu isinya sel muda yang belum berdiferensiasi bentuknya belas semua. Nah, ini kalau lebih banyak lebih dari 20%, maka ini suspeknya ganti, suspek leukemia. Jadi meskipun di dalam dapurnya pun tidak bisa kita temukan harus semua mentah. Jadi yang sangat muda, yang belum berdiferensiasi, yang normal itu mereka sudah berdiferensiasi, mau jadi cikal bakal eritrosit, dia dengan fasenya, kemudian mau jadi neutrofil dengan fasenya, dan seterusnya ya.
Jadi ini tadi gambarannya, tadi saya jelaskan ini lebih detail. Jadi nanti kalau teman-teman ditanya limfosit ada B, T dan NK sel, ya nanti jangan bingung, ya nanti dilihat. Nah sekarang kalau kita masuk yang satu ini, kelompok yang ini khusus kita bicara tentang eritropoiesis. Jadi kaitannya dengan kita pembentukan dari sel darah merah ya. Jadi ini juga sama, prosesnya ada proliferasi, diferensiasi atau diferensiasi, kemudian habis itu pemasakan, ada proliferasi, kan terus digandakan begitu ya. Nah, untuk kaitannya dengan apa ini, dia punya fungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Jadi kenapa kalau teman-teman suka ngantuk, pasien anemia itu suka ngantuk? Karena apa? Salah satunya oksigenasinya nggak bagus. Kenapa teman-teman, mungkin ada penelitian juga ya, penelitian orang merokok itu kok kenapa ya Bu ya kadar HB-nya malah tinggi? Ternyata karena tubuh itu kekurangan oksigen, makanya dia menghasilkan hemoglobin yang lebih tinggi supaya apa? Supaya tubuhnya tidak kekurangan oksigen. Ini fungsi dari eritrosit sel kita yang pertama ya. Nah, pembentukan sel darah tadi ya, jadi dari stem cell, kemudian ada nih prekursornya, ada progenitornya tadi ya, dari mieloid sama limfoid, dan kemudian ada dipecah. Ini kita masuk ke eritroblas. Eritroblas ini adalah seri paling muda dari seri eritrosit. Dan kemudian sebelum menjadi sel darah merah, ada satu tahap sebelumnya adalah yang kita sebut dengan namanya retikulosit. Butuhnya apa sih? Butuhnya apa? Kalau untuk bentuk sel darah merah, satu pertama ada eritropoietin dan ada zat besi pastinya dengan yang lain-lain. Ya, jadi pastinya kalau pasien-pasien dengan gagal ginjal di mana hormon eritropoietinnya itu sudah rendah, tidak diproduksi oleh ginjal, maka pasien-pasien ginjal gagal ginjal kronik akan juga mengalami anemia. Kalau anak-anak kekurangan makan daging, ya remaja putri dikasih tablet tambah darah nggak diminum. Apa yang terjadi? Di mana dia fase pertumbuhan tapi nggak ada asupan yang cukup, maka juga akan di sini pembentukan sel darah merah, eritrosit juga akan terganggu. Jadi ini fasenya, tapi ini cukup dihafalkan saja, tidak belum identifikasi, nanti di semester depan baru identifikasi ya. Dari pronormobla sampai di sini terbentuknya sel darah merah yang matur. Nah, apa sih yang dibutuhkan teman-teman sebagai promotor tenaga kesehatan? Teman-teman bisa kasih tahu, remaja putri, adik-adik, dan bahkan dirimu sendiri itu harus tahu apa sih yang dibutuhkan. Hemoglobin itu kuncinya adalah hem dan globin. Hem itu dari besi, globin itu dari asam amino. Jadi kamu harus makan tuh telur, daging, tahu, tempe, itu harus dimakan, kacang-kacangan sebagai sumber besi. Bagaimana B12, B6, dan bukan asam sulfat, tapi asam folat, perhatikan semua ya, asam folat yang kita ini sering kita perhatikan kaitannya dengan anemia megaloblastik atau anemia dengan gambaran makrositik selnya gede-gede ya. Asam folat ini juga terkait dengan kesehatan janin. Jadi kenapa ibu hamil itu diberikan asam folat? Kaitannya itu selain mencegah anemia, yang kedua itu adalah dia mencegah kecacatan saraf pada janin. Ya, jadi penting ya. Jadi remaja putri kita harus cukupkan kebutuhan-kebutuhan ini, dan pada ibu hamil harus pasti kalau diberi tablet suplementasi mestinya harus diminum. Nah, teman-teman, ini ada beberapa contoh penelitian yang sudah kita kerjakan. Ya, di sini ada kakak kelasmu dengan metode di sini kita menggunakan literatur review karena pada saat ini kita pada pandemi COVID ya. Jadi kita hanya menggunakan jurnal-jurnal, kemudian kita bikin analisis. Sekarang sebetulnya bisa dikembangkan lebih bagus ya, meta analisis, systematic review, dan di sini kita menggunakan literatur review pada itu. Nah, ini bisa diakses dan ini sudah dipublikasikan. Jadi besok kalau teman-teman juga begitu ya. Jadi kita bisa meneliti dan kita bisa publikasikan. Nah, terus dari hasil tadi, apa sih yang sebetulnya paling mempengaruhi anemia remaja putri? Satu adalah pola konsumsi makan, suplementasi, tablet tambah darah, status gizi, aktivitas fisik, penghasilan orang tua, dan jangan lupa adalah salah satunya kejadian infeksi parasit cacing ya dari soil transmitted helmin ya. Jadi cacing gelang dan seterusnya termasuk cacing tambang. Teman-teman pakai alas kaki, minum obat cacing, minum tablet tambah darah, ini penting ya. Kemudian ada lagi penelitian. Nah, kalau tadi ngomongin remaja putri, ternyata kita juga punya kasus-kasus pada lanjut usia.
Ya, jadi pada lanjut usia ternyata juga sama. 2045 ini menjadi PR-mu. Berarti kan masih berapa? 20 tahun. Kamu umurnya 40. Berarti seumurannya usia-usia yang sangat produktif. Mungkin juga usia-usia di mana kalian mungkin sudah menapak jenjang promosi menjadi pimpinan dan pengambil kebijakan. Nah, teman-teman di sini akan mendapatkan bahwa kasus lansia itu meningkat dan itu tidak bisa kita hindari karena adanya peningkatan angka harapan hidup. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas dari pasien-pasien pada orang-orang lansia? Salah satu yang perlu diperhatikan adalah faktor penghasilan. Makanya lansia juga diharapkan juga masih tetap bekerja, masih punya penghidupan, mempunyai gigi yang bagus sehingga bisa makan sayuran dan buah, masih bisa makan daging. Suplementasi tambah darah juga dibutuhkan. Dan yang paling penting tadi ya, selain pola makan yang tepat, pastinya secara finansial. Nah, untuk masih bisa kerja, menghasilkan, dan seterusnya. Berarti harus dari sekarang mereka sudah mempersiapkan. Seperti misalnya usianya busi, berarti besok kan sudah masuk lansia. Dan kalian masih jadi dewasa mudanya. Ya. Nah, tadi ya, itu adalah cerita bagaimana hematopoiesis pada remaja putri, hematopoiesis pada lansia, itu sangat dipengaruhi banyak hal. Nah, tetapi dari cerita yang tadi, ini ada sebuah hormon yang diproduksi oleh ginjal, dan kalau ginjalnya rusak, berarti dia nggak bisa produksi, kan? Namanya adalah eritropoietin. Nah, ini fungsinya untuk merangsang terjadinya eritropoiesis. Nah, ini bisa kita ketahui pasti kalau pasien-pasien dengan gagal ginjal tadi nggak bisa produksi, dan akhirnya yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah pasien mengalami anemia. Bagaimana dengan leukopoiesis ya? Tadi fungsinya eritrosit kaitannya oksigen, kalau leukosit kaitannya dengan mekanisme pertahanan tubuh dalam pembentukan sistem imun. Ya, dari kelompoknya ada yang kita sebut tadi pertama adalah granulosit ya. Di situ nanti jadinya neutrofil, eosinofil dan basofil ya. Kemudian kita ada prekursornya, ini tahapnya pembentukannya ya. Dan yang kita lihat di sini adalah sel-sel yang matur, bukan sel-sel yang imatur. Nah, ini dari seri granulosit, kalau kamu lihat yang seperti ini ada di daerah perifer, ya kamu ketemu dengan pasien-pasien leukemia ya, apalagi jumlahnya banyak. Ya, jadi ini prosesnya dan neutrofil kinetik sendiri dari prosesnya pembentukan progenitor sel, kemudian dia metamilosit, neutrofil batang dan segmen, kemudian ada yang masuk pada circulating neutrofil dan meganetin ya. Bagaimana dengan yang limfopoiesis? Limfopoiesis kaitannya tadi dengan dia adalah salah satu sel yang sangat penting di dalam proses imunologi. Dan dia juga bisa selain dihasilkan oleh sumsum tulang, dia juga dihasilkan oleh timus. Di sini juga ada secondary lymphoid organ, ada kelenjar limfa, kemudian ada limpa, dan ada jaringan limfoid. Bagaimana hasilnya? Ada apa saja yang terbentuk? Ada sel B, sel T, dan NK sel. Ya, jadi ini gambarannya. Kita tadi lihat pembentukan B, ada T helper dan T killer di sini ya. Ini normalnya tadi ya, ada dari timus, kemudian ada yang dari sumsum tulang, ada pembentukan dari B sel dan seterusnya ya. Jadi kalau teman-teman kita belajar tentang ada CD-CD ini, jadi masih teman-teman mungkin masih ingat bahwa kalau pasien-pasien HIV itu yang diukur itu adalah salah satu pertahanan tubuhnya itu adalah yang diukur adalah CD4. Kalau CD4 ini sebagai tadi komponen dari T limfosit itu jumlahnya mencukupi, maka pasiennya bisa bertahan. Berarti respon menggunakan antiretroviral itu bagus. Tapi kalau CD4-nya hancur, habis, maka bisa dipastikan virusnya yang menang dan pasien jatuh dalam kondisi AIDS ya, dengan sistem imun yang rusak dan seterusnya. Jadi HIV positif menjadi AIDS ya. Jadi ini tadi proses limfosit, maturasi, sel B, sel T ya, kemudian masuk di aliran darah, di sini juga masuk di kelenjar-kelenjar limfa ya. Ini dari seri limfoid dan ini nanti bisa dikelompokkan menjadi seri leukemia juga tipe L1, L2, dan L3. Ini seri monosit. Dan yang terakhir kita bicara tentang trombopoiesis. Kalau tadi ada namanya eritropoietin, maka di sini ada namanya trombopoietin. Ya, trombopoietin. Dan ini umurnya juga pendek, kaitannya dia fungsinya apa? Untuk pembekuan darah.
Yang rusak ditaruh mana, yang rusak dihancurkan, dimasukkan di limpa, ya. Jadi proses trombopoiesis kita tahu bahwa trombosit itu bukanlah sebuah sel, tapi dia pecahan dari sitoplasma megakariosit. Ini hasilnya dan umurnya dari sel-sel tadi, ya. Jadi umurnya tidak lama, tidak panjang, sehingga juga apa namanya, kenapa teman-teman kalau pemeriksaan juga tidak berpanjang-panjang supaya tidak ditunda, karena apa? Nanti kalau akan mempengaruhi dari tadi gambaran yang kita butuhkan pada hasil pemeriksaan, ya. Ini simpulannya, jadi hematopoiesis dewasa pada sumsum tulang ada kerusakan akan memicu hematopoiesis ekstrameduler. Contohnya tadi pada pasien talasemia dengan pembesaran hati yang kita sebut hepatomegali dan pembesaran limpa yang kita sebut dengan splenomegali. Yang paling penting selain kecukupan nutrisi, kondisi sumsum tulang yang baik, ada hormon-hormon eritropoietin, trombopoietin, tiroid, adrenal akan menjamin proses hematopoiesis ya berjalan normal, baik itu pada anak-anak, pada dewasa maupun pada lansia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada 5 menit, silahkan kita manfaatkan untuk diskusi. Silahkan. Wah, senangnya boleh saya ambil ya fotonya ya, screenshotnya ya, karena ini lucu sekali, teman-teman ada semua, dan ini menjadi apa pengobat rindu kalau nggak bisa ketemu ya di apa eh, di kelas. Jadi kalau bisa ketemu cuma online, jadi ketemunya begini. Coba ikut ambil itu sambil teman-teman mungkin bisa menyiapkan pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi atau mungkin ditambahkan boleh. Teman-teman mungkin sudah juga punya basic knowledge ya, bisa bisa menambahkan materi dan bisa memperkaya pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan teman-teman. Silakan. Boleh banget loh. Ada yang mau bertanya? Atau mungkin punya pengalaman, Bu, saya ini anemia loh, Bu. Gitu, gimana? Silakan. Boleh ya kita foto ya, saya ambil fotonya ya. Mungkin ya kita lihat semua ya. Ada yang belum nyalain nyalain ini masih ngumpet ya, belum mandi, ketahuan belum mandi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Leoni cantik sekali, tersenyum manis. Halo Leoni. Gimana Nana? Ada yang butuh ditanyakan, didiskusikan? Yuk, silakan. Silakan. Boleh banget loh. Kalau teman-teman pernah minum tablet tambah darah nggak? Pernah, Bu. Pernah. Nah, caranya minum gimana? Terus efeknya apa? Mual gitu atau enggak? Atau biasa-biasa aja? Mual sama sakit kepala, Bu. Oh, malah sakit kepala. Seger, Hah? ngantuk, Bu. Ngantuk. Loh, ini kok aneh ya? Bisa jadi malah jadi ngantuk, bisa jadi ini ya. Sedangkan harusnya tablet tambah darah. Cuma mungkin yang samping tablet tambah darah itu yang pertama tuh kalau Lucy nggak suka tuh sama ini, sama baunya. Baunya kan kayak besi banget gitu loh. Kayak kita makan apa sih yang amis-amis gimana gitu loh. Terus kalau side effect yang kedua itu adalah mual pasti. Jadi makanya kenapa kita sambil makan aja, sambil makan, maksudnya habis makan langsung minum tablet tambah darah. Terus yang ketiga itu yang itu mualnya tadi bisa dikurangi dengan apa? Minum bentuknya adalah ini, eh, bentuknya sirup, jangan yang tablet. Kalau tablet kan lebih mual, jadi nanti nggak serapannya juga nggak terlalu luas di lambung itu, terus dia lebih bikin mual. Tapi kalau sirup nggak terlalu, ya. Obat cacing siapa pernah minum? Ayo, atau nggak pernah minum malah? Pernah, Bu. Siapa yang minum? Ini siapa sih yang komen? Kok saya nggak lihat? Niki ya? Lydia, halo apa kabar? Mai Sarah, mana kamu? Loh, ini Leon ini foto apa tenanan toh? Dia kok masuk guyu gitu terus ini tenane. Eh, serius? Oh iya, iya bener nih. Kirain, kirain dia diem aja senyum terus. Berarti dia seneng banget. Hei, Nathan sampai ketawa-ketawa kayak gitu. Ya, jadi teman-teman kalau sudah ngerti, ah Bu, saya menstruasinya banyak banget ya. Kalau menstruasinya banyak banget supaya tercukupi, supaya tidak terjadi apa anemia, berarti teman-teman itu harus memastikan bahwa apa?
teman-teman harus memastikan tablet tambah darah diminum selama menstruasi. Terus kemudian setiap seminggu sekali harus minum, ya. Jadi apapun kamu mau bentuknya, mereknya apa-apa boleh, ya. Jadi itu penting supaya apa? Supaya tadi kaitannya tadi dengan hematopoiesis, ya. Buat yang laki-laki gimana, teman-teman? Buat yang laki-laki jangan lupa minum obat cacing. Siapa yang nggak minum obat cacing? Suka lagi, apalagi nggak pakai sandal, nyeker, ya. Kemudian makannya juga jorok, kukunya juga jarang dipotong rapi, hitam-hitam kayak begitu. Terus kemudian makannya pakai tangan. Nah, ini resiko kita terkontaminasi dari telur-telur cacing juga. Apalagi kalau misalnya jarang cuci tangan pakai sabun, ya. Jadi ini diperhatikan. Mungkin ada lagi yang mau ditanggapi. Aswan, kamu, Danu, kamu nggak mau nanya apa? Kan kamu juga ini ya, menyiapkan generasi anti stunting ya. Gimana nih? Wah, ini ternyata kurang dari 1 menit Belum deh. ada, Ibu. Hah? Nggak ada. Besok cerita ya, dan nanti bagaimana? Oke, nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih buat pada pagi hari ini. Kalian semua sudah hadir, sudah siap, dan semoga kedepannya lebih baik. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat Pagi. pagi, selamat pagi semuanya. Dadah, Bu. Sehat-sehat, Bu. Ya, oke. Sehat-sehat juga ya. Semangat.